This is the Learner Podcast for the True and Justice. Saudara-saudara sekalian, pada sesi ini kita akan mendiskusikan materi yang terkait dengan ketahanan nasional. Ya. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang hak asasi manusia, kemudian kita sudah bicara tentang kemudian wawasan Nusantara. Sekarang ini kita bicara tentang ketahanan nasional. Sebetulnya topik-topik yang terkait dengan seperti wawasan Nusantara, hak asasi manusia, ketahanan nasional ini adalah topik-topik yang terkait, ya, yang saling berkaitan dengan apa yang kita sedang pelajari, ya, berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan, kewajiban-kewajiban kewarganegaraan. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang ketahanan nasional, ya, sebetulnya ketahanan nasional ini adalah output atau luaran yang kita capai. Sebuah sistem, suatu kondisi di mana setiap orang, ya, yang berada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya fokus yang sama, ya, yaitu menjaga eksistensi, menjaga ketahanan nasional kita agar tetap bisa berjalan, ya, eksistensi kita sebagai negara bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ketahanan nasional ini adalah suatu kondisi yang diharapkan. Jadi yang dicita-citakan. Kita memiliki satu keadaan di mana bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional yang tinggi, bersandar kepada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Nah, adapun kewajiban, ya, di dalam mempertahankan ketahanan nasional itu bersumber di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30. Jadi kewajiban untuk menciptakan atau memperkuat, ya, kondisi ketahanan nasional kita ini itu disandarkan pada apa yang kita sebut di dalam undang sebagai fondasi normatif kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang ketahanan nasional dan bela negara, ya. Jadi kewajiban kita untuk mempertahankan, ya, negara, ketahanan nasional itu ada di sana, dan dielaborasi lagi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang strategi, ya, pengoptimasian, ya, undang-undang tentang pengoptimasian sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ya, begitu juga Undang-Undang Pertahanan Negara dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fondasi atau dasar hukum dari isu tentang ketahanan nasional. Jadi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Pengoptimasian, ya, sumber daya nasional untuk pertahanan negara, itu adalah fondasi, dasar dasar hukum bagi eksistensi tentang ketahanan nasional di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara membangun ketahanan nasional itu, kita perlu tahu apa sebetulnya konsep dasar dari ketahanan nasional itu. Ya, konsep dasar dari ketahanan nasional ini adalah satu kondisi, ya, suatu sistem di dalam kehidupan, ya, kehidupan berbangsa, ya, dan bernegara kita, ya, yang mencakup, ya, satu sistem yang mencakup baik itu sumber daya material, ya, sumber daya manusia, ya, maupun sumber daya alam, ya, yang menjadi satu kesatuan, ya, di dalam mempertahankan eksistensi kita sebagai sebuah bangsa.
Jadi itu elemen-elemennya itu adalah semua sumber daya, ya, semua sumber daya yang difungsikan untuk menjaga, ya, atau mempertahankan ketahanan nasional kita, mempertahankan eksistensi kita, mempertahankan identitas kita, ya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat, ya, beberapa fungsi utama, ya, dari ketahanan nasional itu adalah jadi berfungsi sebagai daya tangkal atau apa yang kita sebut sebagai apa istilahnya, kemampuan untuk melakukan self protection, kemampuan untuk melakukan self reverence, self correction, dan melakukan autopoietic, melakukan produksi, ya, memproduksi sendiri secara mandiri berdasarkan, ya, potensi kita itu untuk melanjutkan kehidupan bersama. Jadi ketahanan nasional itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan diri dalam melakukan self-referensi. Self-referensi itu saling kontrol, saling koreksi, ya, saling menginformasikan, self-reference. Kemudian melahirkan kemampuan untuk melahirkan self-correction, ya, melakukan koreksi, dan self-protection, melakukan perlindungan, ya, perlindungan diri. Ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mempertahankan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, jadi di sini kalau kita menyebut, ya, dia mengatakan bahwa dalam konsep teoretik itu ada yang mengatakan bahwa ketahanan nasional itu berfungsi sebagai daya tangkal terhadap ancaman. Ya, di sini kalau kita mengacu pada jurnal pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat, ya, sebagai modal dasar pertahanan nasional, ditulis oleh Purwito Adi, ya, tentang ketahanan nasional. Dia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, ya, ketahanan nasional itu berfungsi sebagai penangkal, ya, dari segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, tetapi kalau yang saya lihat itu kan sebetulnya esensi, ya, esensi yang kita diskusikan tadi, bahwa ketahanan nasional itu merupakan sebuah konsep eksistensi sebetulnya untuk mempertahankan identitas kita, melanjutkan kemampuan nasional itu dalam mengembangkan dirinya, ya, sehingga di dalam melanjutkan kehidupan itu melekat kemampuan di dalam dirinya itu, ya, di dalam diri siapa? Diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kemampuan? Kemampuan untuk menangkal atau mengantisipasi segala ancaman, ya, tantangan dan hambatan, ya, yang dapat mengunci, ya, kemampuan bangsa Indonesia itu dalam mewujudkan cita-citanya. Itu fungsi ketahanan nasional itu adalah satu kondisi di mana kita memiliki kemampuan tadi untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya tadi dalam melanjutkan, dalam mempertahankan eksistensi dan identitas kita, melanjutkan kehidupan bersama ini, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam konsep ketatanegaraan, yaitu nilai Pancasila dan konstitusi itu. Kemudian 2, dia melihat itu, ada yang melihat bahwa ketahanan nasional itu juga berfungsi sebagai pengarah, ya, sebagai driver kemana arah dan tujuan kita, ya, di dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam konteks Pancasila dan konstitusi itu saya katakan bahwa kehidupan bangsa Indonesia itu harus mengacu kepada nilai-nilai yang tertera di dalam Pancasila dan konstitusi. Apa nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila itu selalu saya katakan
akan berulang-ulang, ya, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ketuhanan itu berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keharmonisan. Itu adalah nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai, segala nilai yang baik itu adalah nilai-nilai ilahiyah. Kemudian nilai kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kemanusiaan. Ya, di dalam sila kedua itu. Nilai ketiga, nilai keutuhan persatuan Indonesia. Yang keempat, musyawarah mufakat, ya, demokrasi musyawarah. Yang kelima, itu ada keadilan sosial. Jadi nilai-nilai itulah yang menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan atau arah kita. Sehingga kita melihat konsep ketahanan nasional itu meletakkan Pancasila sebagai arah, ya, sekaligus bukan hanya sebagai fondasi, bukan hanya sebagai dasar, tetapi juga sebagai arah, sebagai cita-cita kita. Bahwa kita menginginkan agar seluruh bangsa itu bergerak menuju pada kebaikan-kebaikan, bergerak menuju pada nilai-nilai yang bersandar kepada ketuhanan, kemanusiaan, keutuhan, musyawarah, ya, mufakat tadi, ya, demokrasi, maksudnya demokrasi musyawarah, dan apa yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang kita kembangkan. Kemudian kita lihat sebetulnya di dalam fungsi yang tadi saya katakan. Jadi ada komponen-komponen yang harus diemban, ya, atau fungsi, ya, dari ada sebagai identitas, ya, sebagai daya tangkal tadi itu, kemampuan bangsa kita untuk melakukan self reference, self correction, dan self protection. Kemudian kemampuan bangsa ini untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan nilai-nilai yang kita kehendaki, ya, berdasar kepada Pancasila dan konstitusi. Nah, kemudian yang ketiga itu pengarah dalam pernyataan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja. Nah, jadi ketahanan nasional ini juga memiliki fungsi untuk mengarahkan, ya, cara berpikir, bersikap, bertindak, ya, dan beraktivitas bersama di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bersandar kepada tiga nilai tadi, ya, tiga nilai tadi, maka ketahanan nasional ini menjadi suatu yang imperatif, suatu keharusan. Kegagalan kita mempertahankan identitas itu hanya akan mengakibatkan kita menuju pada kematian. Kehilangan identitas itu artinya kematian. Ya, kalau saya mengilustrasikan dalam bahasanya Romesin Maturana, ya, seorang ahli biologi molekuler itu, dia mengatakan bahwa kehidupan kita, kehidupan manusia itu sesungguhnya itulah akibat. Ya. Manusia ini hanya akibat. Kehidupan kita ini adalah akibat dari lahirnya, ya, dari interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen dalam tubuh manusia. Jadi ketika seluruh sel ini berinteraksi sedemikian rupa, itu membentuk penyangga-penyangga kehidupan yang melahirkan output. Outputnya itu adalah life. Ya. Life itu adalah kehidupan. Ya, bahwa kita ini hidup karena ada interaksi antar komponen di dalam tubuh manusia. Ya. Interaksi yang ditujukan untuk memelihara kualitas kehidupan bersama. Nah, interaksi ini itu hanya akan terjadi, hanya akan seimbang apabila semua komponen itu berinteraksi, ya, secara normal, ya, bersandar kepada nilai-nilai keseimbangan. Nah, kalau tidak ada keseimbangan, berarti
sistem ketahanan nasional itu juga rapuh, ya. Kalau tidak ada ketahanan nasional, misalnya saya ambilkan contoh. Sekarang ini terjadi perang yang dilakukan oleh Rusia sama Ukraina misalnya. Ya. Ini diimplikasikan diprediksi ya akan membawa petaka bisa mengarah kepada perang dunia ketiga karena negara-negara kuat lainnya seperti Amerika dan sekutunya itu NATO itu berada di belakang Ukraina untuk melakukan pertahanan, melakukan pemblokiran terhadap semua serangan yang dilakukan oleh Rusia. Nah, ini berimplikasi pada kestabilitasan global, ya. Kalau terjadi perang di sana itu suplai makanan, minuman itu terganggu. Misalnya kalau kita katakanlah kita ini sekarang tergantung ya bahan-bahan makanan kita itu tergantung karena kita impor dari China misalnya. Lalu China juga ikut terlibat di dalam perang itu untuk membela katakanlah Rusia misalnya. Ketika dia masuk terlibat dalam perang itu pasti suplai makanan, minuman, ya, suplai obat-obatan dan lain sebagainya itu juga terganggu kalau misalnya kita berinteraksi dengan mereka. Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan negara-negara yang sekutu di barat misalnya. Kita tergantung dengan Amerika, ketika dia terjebak dalam perang itu, kita juga akan kehilangan supply chains, ya, rantai supply bahan makanan maupun minuman atau obat-obatan dan bantuan-bantuan lain dan sebagainya. Ini berimplikasi pada ketahanan nasional kita. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam konsep sistem saya katakan, ketahanan nasional yang baik itu adalah ketahanan nasional yang mampu atau yang memiliki kemampuan untuk melakukan correction, melakukan protection dan melakukan auto produksi. Ya, yang bisa ada memiliki kemampuan pertama itu self reference, kedua self correction, ketiga self protection. Ketika ketiga-tiganya ini melekat ya di dalam diri manusia, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melahirkan self production atau auto protection. Nah, tapi kalau kita tidak bisa melindungi diri kita, ya, tidak ada self protection terhadap bangsa kita, ya, sedikit saja ada gangguan di luar, kita bisa kena imbas. Sehingga terganggu kemampuan produksi kita. Kemampuan produktivitas kita itu bisa terganggu. Begitu juga ya kalau misalnya identitas kita itu terancam. Identitas kita yang terancam itu akan berimplikasi terhadap kemampuan kita untuk melakukan produksi sendiri, membangun seluruh potensi, mengintegrasikan potensi dan mengkonversinya menjadi produk yang bermanfaat untuk melanjutkan kehidupan bersama. Ya, saya ambilkan contoh banyak sekali itu. Misalnya, saya ingat itu kalau kita mempelajari sejarah, kebetulan saya juga mengajar di kontrak dagang internasional. Itu kontrak dagang internasional itu sangat terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi di luar. Jadi kontrak dagang itu ya berkaitan dengan upaya untuk pengkonversian atau peningkatan nilai tambah ekonomi dari produk-produk di Indonesia itu menjadi lebih berdaya guna ketika dibawa ke luar. Nah, sehingga ada negara yang memiliki surplus ekonomi dalam jumlah yang miliaran dolar. Ada yang mengalami surplus, ada yang mengalami minus. Kalah di dalam neraca perdagangan. Itu kenapa? Yang mengalami minus itu karena terlalu banyak dia membawa barang impor ke negerinya. Sehingga ketahanan nasionalnya dia juga sebetulnya terganggu karena tidak memiliki kemampuan untuk berproduksi. Kemampuan produktivitasnya itu tidak bisa bersaing dengan bangsa lain. Tidak bisa berkompetisi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ya.
maupun dari segi efisiensi biaya dan lain sebagainya. Ya, nah ini atau harga juga, gitu. Ya misalnya seperti itu. Nah, tetapi ketika itu ada ancaman dari luar, ya tadi saya katakan kita bisa mengoptimalkan potensi itu ketika kita berada dalam keadaan normal, ketika kita berada dalam keadaan aman dan tentram. Tapi ketika ada terjadi gangguan perang, ya misalnya perang dunia ketiga atau perang di negara Eropa, karena kita tergantung dari produk-produk Eropa, maka kita juga akan terimbas. Ya. Imbasnya itu adalah ya terletak pada kemampuan kita untuk melakukan produksi. Sebab hampir semua produktivitas nasional kita itu, ya apakah itu kita memproduksi konveksi, ataukah kita memproduksi obat, ataukah kita memproduksi barang-barang seperti sepatu misalnya kayak Nike itu diproduksi di Indonesia, tapi bahan produknya, bahan bakunya itu berasal dari luar negeri. Begitu juga ketika kita punya produktivitas di bidang makanan tertentu, gitu, ya, makanan tertentu atau obat misalnya, ya. Obat kita produksi, tapi hampir sebagian besar material bahan bakunya itu dari luar negeri. Nah, kalau luar negeri itu terancam, ya, dia berhenti mengekspor, ya, kemampuan produktivitas kita itu hilang. Karena produktivitas kita itu tergantung dari impor barang kita. Misalnya seperti sekarang kita membuat makanan. Makanan kita ini mengandung atau minuman atau industri kita itu menggunakan garam. Tapi garamnya saja kita impor dari luar. Ya, kalau orang negara itu bermasalah, dia tidak bisa ekspor garam. Kalau dia tidak bisa ekspor garam, makanan dan minuman yang kita produksi itu menjadi sangat tergantung, tidak bisa produktif. Tidak usah jauh-jauh kita lihat misalnya seperti kasus tahu. Kenapa harga tahu dan tempe itu sangat mahal tiba-tiba pada suatu hari? Ya, pada hari-hari kemarin itu. Karena kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku pembuat tahu dan tempe itu diimpor dari luar. Ketika dolar itu naik, harga tahu dan tempe itu juga bahan bakunya naik. Sebab apa? Bahan bakunya tempe itu kedelai. Kedelai itu diimpor dari Amerika. Ketika harga kedelai itu naik 10 sen saja naiknya, itu akan berimplikasi kepada harga tahu yang Anda konsumsi. Misalnya tahunya itu tipis, ya, atau dulu pernah terkenal seperti yang disebut sama Sandiaga Uno itu, tahu itu seperti credit card katanya, seperti debit card, kartu kredit, tipisnya itu. Potongan-potongan tahu itu, karena harga tahu mahal, kemudian harga tempe mahal, akibatnya masyarakat tidak bisa membeli, ya, kosnya itu tinggi, daya beli rendah. Nah, itu menyangkut ketahanan nasional di bidang ekonomi, ya. Bisa dipahami maksud saya di dalam konteks ketahanan nasional, ya, yang saya bahas dalam konteks kontemporer, ya, seperti kasus-kasus ekonomi, ya, kasus-kasus bahan pangan, ya, seperti ini bisa dipahami, ya. Oh ya, saya perlu ingatkan karena ini staf di staf rekaman itu dia menginformasikan menggunakan Zoom gratisan, kalau nggak salah ini artinya 40 menit. Jadi ketika 40 menit nanti dia otomatis mati, tapi langsung diganti lagi dengan Zoom yang baru gitu. Jadi tetap nanti standby saja. Ya. Bagaimana? Dengar suara saya?
Nggih, Pak. Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan tentang ketahanan nasional ini? Ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ketahanan nasional itu memiliki setidaknya 3 fungsi tadi. Satu, fungsi untuk melakukan daya tangkal, ya, yang memiliki atau mencakup kemampuan untuk melakukan self-reference, self-correction, dan self-protection. Dengan adanya kemampuan di 3 level tadi, baik self-reference, correction, dan protection tadi, kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan self-production atau autopoietic tadi. Ya, jelas ya? Nah, kemudian ketika kita melihat contoh-contoh ya ketahanan nasional itu yang berimplikasi pada persoalan pangan, nggak usah jauh-jauh ya. Kita bukan bicara soal senjata, kita tidak bicara soal bom atom, tidak bicara soal alutsista, tidak bicara soal kemampuan teknologi di bidang militer, dan belum kita bicarakan itu. Ini baru kita bicara tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu termasuk aspek-aspek material, aspek baik itu manusianya maupun sumber daya alamnya yang bisa dikonversi dan dioptimasikan ya untuk keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau misalnya Anda lihat ya, misal contoh SDM kita ini rendah, ya kemampuan rata-ratanya itu lemah, itu berimplikasi pada kemampuan mengabsorpsi teknologi. Kalau kemampuan teknologinya itu lemah, dia juga tidak bisa melakukan percepatan di dalam pembangunan negaranya, pembangunan nasional. Lebih banyak kita mendapatkan input dari luar, mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar. Akibatnya kita hanya penonton di negeri kita sendiri. Ketika kita hanya menjadi penonton, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Kita tidak bisa berkembang ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Ya, jadi itu harus kita antisipasi. Cara mengantisipasinya adalah dengan memperkuat ketahanan nasional tadi melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya yang lain ya. Sehingga orang-orang yang hidup ya, anak-anak kita yang hidup di Indonesia ini memiliki kualitas yang bagus, memiliki kualitas kesehatan yang bagus, kualitas pendidikan yang bagus, kualitas hidupnya yang bagus, sehingga bisa mengkonversi dan mengoptimalkan potensinya itu menjadi fungsional. Itu adanya, itu konsep ketahanan nasional. Nah, itu baru dari segi sumber daya manusia. Nah, ketika kita bicara tentang potensi sumber daya alam, bagaimana cara mengkonversi sumber daya alam supaya bisa menjadi kekuatan pertahanan nasional? Ya, ketahanan itu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Itu dia katakan bahwa potensi sumber daya nasional itu mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, baik sumber daya material maupun sumber daya non-material. Ada yang tangible dan ada yang intangible. Ya. Nah, mana yang dimaksud dengan yang tangible? Yang tangible itu adalah sumber daya yang tampak, sumber daya yang terlihat, sumber daya yang bisa dilihat secara langsung, dipegang atau dirasakan ya, secara misalnya seperti tanah, hasil-hasil bumi misalnya. Itu sumber daya material. Tapi sumber daya non material itu bisa kita lihat misalnya dalam bentuk ya intellectual property salah satunya. Intellectual property itu hak kekayaan intelektual ya, atau semua karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan
dan teknologi itu adalah intellectual property. Ya, sumber daya intelektual itu mencakup seperti misalnya Anda pernah dengar paten, hak cipta? Iya pernah Pak. Ya. Ya. Nah, itu bentuknya. Ya, ketika Anda mempunyai teknologi, misalnya Anda memiliki kemampuan, ya, teknologi baru untuk mengobati seseorang. Katakanlah teknologi untuk mengoperasi mata misalnya, yang memiliki kecanggihan tingkat tinggi dengan know-how yang spesifik. Itu merupakan, ya, potensi yang disebut dengan kekayaan intelektual. Jadi sumber daya non material, tetapi dia nyata. Seperti ketika Anda memiliki paten, hampir semua orang-orang kaya di seluruh dunia, dari nomor 1 sampai 100 yang tertera di majalah Forbes itu, mendapatkan kekayaannya itu dari intellectual property. Anda pernah kenal misalnya namanya Jeff Bezos? Tahu Jeff Bezos itu? Tahu Pak. Ya, yang memiliki bisnis Amazon itu. Kemudian Anda pernah dengar seperti Steve Jobs atau pemilik Microsoft, ya, Bill Gates misalnya. Itu semua orang-orang terkaya yang kekayaannya lebih dari 2.000 triliun. Atau Elon Musk. Dia tidak kaya karena menguasai tanah, karena menguasai real property. Dia tidak kaya karena memiliki harta dalam bentuk fisik. Tapi dia kaya karena temuan-temuannya, invensi-invensinya. Penemuan-penemuan teknologinya itu sangat luar biasa dan memiliki kemanfaatan bagi banyak orang, sehingga setiap orang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensinya itu dengan teknologinya si para penemu tadi. Ya, Steve Jobs itu menciptakan Apple, ya, seperti iMac, ya, iPad, ya, kemudian Apple, ya, produk-produk komputer itu digunakan seperti sekarang ini Anda menggunakan mesin gadget atau mesin HP biasanya pakai Apple. Itu memudahkan orang, fitur-fitur yang sangat efisien, sangat efektif membuat orang itu mudah mendapatkan kenyamanan ketika berinteraksi. Ya. Begitu juga ketika kita melihat sumber daya intelektual, ya, dalam bentuk paten, ya. Paten yang ada di bidang yang dibuat oleh Bill Gates, Microsoft, ya, ada paten, ada hak cipta di sananya. Kemudian Elon Musk, ya, membuat aplikasi, ya, untuk PayPal, ya. Elon Musk itu umur 9 tahun sudah bisa buat komputer dulu. Umur 9 tahun dia buat komputer. Lalu umur 15 tahun dia menciptakan PayPal itu yang sekarang digunakan oleh internet banking system itu. Termasuk mobile banking itu yang Anda gunakan. Kalau Anda punya kartu kredit atau kartu debit, ya, sistem operasinya itu menggunakan PayPal system yang ditemukan oleh Elon Musk pada saat dia berusia 15 tahun. Jadi tadi saya menggambarkan intellectual property atau kekuatan non material resource itu sebagai potensi, ya, potensi sumber daya dalam ketahanan nasional kita. Jadi itu menggambarkan kemampuan teknologi kita dalam menguasai, ya, dan mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam kita, ya, sehingga bisa menjadi lebih fungsional. Nah, kalau kita misalnya melihat kembali, ya, tadi saya sudah gambarkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Elon Musk, Bill Gates, kemudian Steve Jobs, Jeff Bezos, ya, dan
Mark Zuckerberg misalnya, yang penemu-penemu lain. Kalau Anda lihat itu memang ini persoalan pemerataan. Hanya 4 orang di seluruh dunia, 4 orang kaya di dunia ini menguasai lebih dari kekayaannya melebihi 3,1 miliar orang miskin dunia. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada 3,1 miliar orang di dunia yang miskin itu dikumpulkan, makanya semua asetnya 3,1 miliar, setengah penduduk bumi itu tidak lebih banyak dari kekayaannya 4 orang yang disebutkan tadi, ya. Elon Musk, Warren Buffett misalnya, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Jadi 4-5 orang saja. Itu kekayaannya melebihi kekayaan dari 3,1 miliar penduduk bumi. Itu dari mana itu? Dari sumber daya intelektual tadi. Ada pertanyaan? Belum ada dari saya, Pak. Saya izin bertanya. Ya, wonderful. Mungkin ini enggak yang Bapak jelasin tadi. Saya mau bertanya tentang hak asasi manusia, Pak. Apakah boleh? Iya, boleh. Iya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Jadinya saya ingin menanyakan tentang hak asasi manusia. Kayak tentang hak asasi manusia yang pendidikan yang wajib 12 tahun itu, Pak. Kenapa pendidikan harus wajib 12 tahun? Kenapa nggak pemerintah itu pendidikan itu wajibnya sampai kuliah, Pak? Kenapa kita nggak diwajib? Kenapa nggak tertuang di undang-undang itu bilang pendidikan itu wajib sampai kuliah, misalkan D3 atau S1 gitu, Pak? Kenapa sekolah itu wajib 12 tahun? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ini sebetulnya juga terkait dengan persoalan ketahanan nasional ini, Inas. Ya, bahwa orang-orang, tadi kan saya katakan, upaya untuk peningkatan kualitas ketahanan nasional itu juga dapat dilakukan melalui pendidikan. Seharusnya untuk meningkatkan kemampuan ketahanan nasional itu, harusnya idealnya itu sekolah itu seumur hidup. Ya, pembelajaran itu belajar seumur hidup. Bukan 12 tahun, bukan 15 tahun atau 18 tahun, tetapi seumur hidup. Nah, hanya kenapa di pemerintah mewajibkan hanya sampai 12 tahun itu? Karena ini menyangkut persoalan kemampuan ekonomi, kemampuan negara untuk menjamin setiap anak yang berusia sekolah 12 tahun itu harus berada di sekolah. Jadi biasanya kalau sudah lebih dari 12 tahun, anak-anak itu diberikan kebebasan untuk mau bekerja atau mau ikut ladang, ikut berladang atau ikut sekolah di SMP atau SMA dan lain sebagainya. Tapi yang baru dijamin oleh pemerintah itu adalah anak-anak yang berusia dari 0 sampai 12 tahun saja. Itu beberapa kali pernah saya tanyakan, kenapa hal ini harus hanya sampai 12 tahun? Ternyata memang lebih banyak disebabkan karena aspek ekonomi. Ya, persoalan kemampuan pemerintah juga terbatas untuk menyediakan dan menjamin anggaran, bahwa setiap anak itu harus bersekolah wajib sampai seumur hidup atau sampai universitas misalnya. Tapi ada negara-negara atau daerah-daerah lain atau provinsi lain yang kaya, karena setiap provinsi itu berbeda-beda satu sama lain kemampuannya. Ya, makanya perbedaan itu disebabkan karena adanya kemampuan sumber daya alam, kemampuan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang berbeda, mengakibatkan dia memberikan kontribusi, kemampuannya berkontribusi kepada pendidikan, kesehatan itu juga berbeda. Ya, PAD yang kuat seperti di Jakarta, DKI itu 1 tahun itu dia bisa
pendapatan asli daerahnya itu sampai 80 triliun. Itu per tahun itu. Jadi dia bisa menggaji aparatnya itu tinggi, membiayai anak-anaknya itu bukan hanya sampai SD, SMP, tapi juga bisa sampai SMA, memberikan fasilitas sarana-prasarana yang. Tapi ada daerah lain yang miskin, ya, hanya sebatas 12 tahun karena itu tanggung jawab pusat. Akhirnya seluruh anggaran, biaya sekolah, termasuk biaya guru, biaya pembangunan fisik dan lain sebagainya itu diberikan tanggung jawabnya kepada negara. Nah, jadi ini persoalan murni pada persoalan ekonomi. Baru-baru ini Indonesia di persidangan internasional di World Trade Organization itu dikalahkan oleh Brazil dalam soal impor ayam. Jadi Indonesia ini menolak untuk mengimpor ayam dari Brazil. Tapi dalam ketentuan global itu pemerintah suatu negara itu tidak boleh melakukan penghambatan. Tidak boleh menghambat negara lain apabila suatu negara itu memiliki produk yang lebih murah dibanding dengan negara yang negara lain gitu. Misalnya di Indonesia harga ayam itu bisa lebih mahal dibanding dengan harga ayam di Brazil. Ini satu. Lalu Indonesia melarang itu dibawa kita ke pengadilan di World Trade Organization. Nah di WTO itu kita dikalahkan. Artinya pemerintah dipaksa untuk membuka keran impor. Ya. Jadi ayam itu bisa masuk tanpa ada hambatan atau hal lain. Begitu juga sapi. Ya. Kita impor sapi dari Amerika, impor sapi dari New Zealand, impor sapi dari Australia. Padahal negeri ini jauh lebih luas kekayaannya, sumber dayanya lebih luas, banyak lagi dibanding dengan negara-negara eksportir sapi tadi. Ya, coba Anda lihat itu New Zealand itu, tidak ada sebesar Indonesia wilayahnya, kecil sekali, tapi dia bisa mengekspor sapi ke Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika ya kita terus-menerus melakukan impor di hampir semua aktivitas itu, mungkinkah kita memiliki kedaulatan ya dalam sektor pangan? Kedaulatan pangan itu artinya tidak saja kebutuhan, tidak berarti hanya sekedar kebutuhan, mencukupi kebutuhan pangan, tapi berdaulat itu artinya kemampuan untuk memproduksi. Kemampuan memproduksi itu sebagai bagian yang saya sebutkan tadi, itu bagian dari ketahanan nasional tadi. Nah, sekarang saya bertanya, ya, apakah ya atau bagaimana masa depan Indonesia kalau kita ini terus-menerus menyandarkan ya produk-produk pangan kita itu dari impor ya, dari impor di luar. Ya, bagaimana masa depan ketahanan nasional, eksistensi bangsa kita ya ke depan itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab mungkin. Ya, bagus. Siapa namanya, Nak? Denek Bini kelas 1, Pak. Denek Bini ya. Silakan, Denek. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau menurut saya itu tadi kan Bapak udah bilang kalau suatu negara itu harus memiliki kayak self protection sama kayak harus memiliki kedaulatan tersendiri gitu Pak. Kalau menurut saya kalau Indonesia terus mengimpor barang dari luar itu akan mempengaruhi ketahanan suatu negara, di mana kan istilahnya kalau misalnya suatu karena kan setiap negara itu kan memiliki kekayaan sendiri-sendiri. Nah, apalagi Indonesia ini seperti yang tadi memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah kayak gitu Pak. Jadi kenapa tidak memproduksi sendiri kayak gitu.
kenapa tidak memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia kayak gitu, sehingga ketahanan dari negara Indonesia itu bisa bisa baik kayak gitu. Nah, kalau misalnya negara Indonesia ini masih tetap melakukan import-import yang sebenarnya masih mampu dilakukan oleh Indonesia untuk memproduksi barang tersebut, maka kalau menurut saya itu merupakan kegiatan yang tidak kayak membuang-buang satu anggaran kayak gitu, Pak. Jadi nanti lama-lama negara kita akan ketergantungan terhadap negara tersebut. Jika negara tersebut sudah tidak ingin mengimpor lagi, itu kayak istilahnya ya kayak ketergantungan kayak gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya eksistensi tidak akan kembali ada jika terus bergantung pada satu negara yang satu negara, salah satunya itulah misalnya mengimpor barang kayak gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dan terima kasih. Jadi kita punya masa depan terancam ya, karena tidak punya ketahanan nasional ketika kita terus-menerus melakukan impor barang. Begitu ya, Dena ya? Ada lagi yang lain? Dari saya, Pak. Ya, bagus. Silakan, Arya. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kurang lebih yang bersama dengan yang dijelaskan oleh Demek tadi. Tentu saja jika ketergantungan akan impor ini terus berlanjut, tentu saja ketahanan nasional Indonesia akan semakin ambruk, Pak. Semisal contohnya seperti mengimpor dari negara A ke negara B. Jika ketergantungan itu terus berlanjut, tentu saja jika semisal adanya ketersendatan dari penyaluran barang di A menuju B, tentu saja di B itu akan terjadi krisis. Tentu saja itu menandakan bahwa terjadi ambruknya daripada ketersediaan barang yang diimpornya tersebut. Jadi dia tidak bisa memenuhi daripada kebutuhan akan barang impornya. Jadi ekonomi akan terus seperti itu, Pak. Dan juga itu akan, jika terus impor itu juga akan menurunkan daya minat dari masyarakat untuk memproduksi seperti itu, Pak, karena sudah ketergantungan daripada impor itu sendiri. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya, Arya. Dana itu respon, artinya apa yang saudara-saudara sampaikan itu menggambarkan adanya kesadaran generasi muda seperti Anda, bahwa ada problem serius ketika kita membiarkan negeri ini di bawah mafia impor yang terus-menerus memasuki, menjejali anak-anak kita ini dengan barang-barang yang diimpor. Padahal sebetulnya kita sangat mampu untuk memproduksinya. Ya. Kan kita ini sangat aneh ini ya sebetulnya. Pasar itu ada di depan mata. Ya. Pasar, kalau kita lihat ini, misalnya kita mau pelihara ayam, ya, ayam itu tinggal kita pelihara, lepas di sini atau dibesarkan oleh anak-anak kita, akan menciptakan lapangan pekerjaan bisa sampai ratusan ribu tenaga kerja di bidang produksi ayam. Dan tidak perlu harus impor berjuta-juta ton dari luar ya untuk mengimpor pangan. Karena kalau kita beli ayam ya dari luar, itu uang di dalam negeri itu terkuras. Uang yang beredar itu terkuras. Masa ayam, sekedar ayam kita tidak bisa produksi. Jual anak kecil umur 10 tahun saja bisa memberi makan ayam ya. Sekedar bisa memelihara itu saya kira banyak itu. Ya, kemudian sapi ya, itu semua produktivitas, padahal negara kita ini negara agraris, negara yang sangat potensial untuk menghasilkan produk-produk seperti ternak itu, ayam ya, unggas ya, itik dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi sekarang yang lebih serem ini, garam itu diimpor juga untuk industri dan lain sebagainya. Ini yang menjadi keanehan. Negeri kita negeri yang sangat kaya, panjang bentangan lautnya terpanjang di dunia, tapi kita mengimpor garam. Ini saya tidak mengerti logika
yang dilakukan oleh pengambil kebijakan itu. Kenapa sampai kita bisa mengimpor garam, padahal kita punya potensi yang sangat besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Sehingga dengan memenuhi kebutuhan sendiri, seperti India. India diajarkan oleh Gandhi itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kekuatan sendiri. Ya, ada kemandirian. Ya, Swadesi itu kemandirian. Ya, ada 4 ajaran Gandhi dari Satyagraha, kemudian gerakan Ahimsa atau apa? Ya, kemudian yang satu itu memenuhi kebutuhan Swadesi itu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dengan kekuatan dan potensi diri sendiri. Bahkan dia menggunakan pakaian yang pakaiannya itu dari tenunannya dia sendiri. Luar biasa. Itu baju yang dia pakai seumur hidupnya itu adalah baju yang dia tenun sendiri. Tidak tergantung dari luar. Sehingga India itu bisa menguasai ekonominya sendiri di zaman penjajahan. Ya, ketika Inggris berusaha memasukkan barang dari luar dengan kualitas yang bagus tapi bisa dikalahkan dengan komitmen. Nah, kita juga seharusnya bisa seperti itu. Kita bisa belajar dari pengalaman ya para pendahulu kita itu. Nah, ini yang perlu dicek itu kan, kalian sebagai generasi muda bisa melakukan kontrol terus-menerus terhadap setiap kebijakan, kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Apakah itu akan menguntungkan atau tidak ya terhadap masa depan ya, baik ketahanan kita maupun masa depan bangsa kita. Ya, ini satu ilustrasi. Ya, jelas itu ya yang saya sampaikan ya. Bagaimana Arya? Jelas ya? Setuju, kita sama-sama sepakat, dan saya mengapresiasi respon Anda sebagai bentuk perwujudan dari kesadaran generasi muda akan pentingnya kemandirian. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menyinggung kembali persoalan SDA, sumber daya alam yang begitu besar, tapi tidak teroptimasikan. Ya, karena saya melihat ini kan begini, penduduk Indonesia ini sangat besar. Ya, para ahli mengatakan ya kita akan memasuki ya termasuk presiden. Ya, ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki puncak-puncak bonus demografi, katanya. Ini puncak-puncak bonus demografi. Ini yang saya sangat sanksi gitu ya sedikit. Kenapa? Karena apakah benar kita akan memasuki puncak bonus demografi itu, atau justru menghadapi hambatan atau ancaman demografis, demographical threats namanya, ancaman demografis. Kenapa ancaman demografis? Ya, karena sumber daya yang tersedia itu tidak bisa mengakomodir atau menyediakan tempat bagi pertumbuhan anak-anak kita yang menuju pada kedewasaan ini, memasuki usia produktif. Ya, berdasarkan data statistik ya, supaya kalian paham ya, berdasarkan data statistik jumlah ya 60% dari jumlah penduduk kita itu adalah usia produktif. 60% dari jumlah penduduk kita. Jadi kalau jumlah penduduk kita itu sebanyak 271 juta jiwa, ya, ada yang berarti kalau 60% itu sekitar 200 juta. Ya, itu yang usia produktif. Pertanyaannya, berapa banyak ya sumber daya yang bisa menampung mereka? Ya, berapa banyak sumber daya yang tersedia yang bisa mengakomodir mereka? Karena penduduk Indonesia itu sangat besar, ya,
sangat luas, ya, sangat masif, ya. Tetapi sumber daya yang tersedia itu tidak cukup. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh tadi 200 juta, ya, 200 juta jiwa penduduk Indonesia yang produktif. Ya, kita misalnya ambil contoh universitas yang paling besar sekalipun, ya, sebutlah misalnya UI, itu dalam 1 tahun itu paling banter itu hanya bisa menampung 20 sampai 25.000 orang, menerima mahasiswa sekitar 20.000 orang, paling banyak itu. Ya, tapi kalau kita di Indonesia, ya, kalau di Universitas Mataram misalnya kita, hanya sekitar 6.000-an. Ya, 6.000, 7.000 mahasiswa yang kita tampung. Nah, kalau kita asumsikan ada katakanlah 100 universitas negeri di Indonesia, berarti potensi yang kita serap itu hanya sekitar 20.000 kali 100, 2 juta. Hanya 2 juta orang. Masih ada 198 juta yang tidak dapat tempat. Lalu jumlahkan dengan universitas-universitas swasta yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kalau misalnya kita ambilkan ilustrasi, ya, Indonesia universitas swasta, ya, katakanlah ada 1.000, ya, atau katakanlah 2.000 mahasiswa, 2.000 sekolah swasta, 2.000 universitas swasta. Itu, ya, setiap rata-rata siswa, setiap rata-rata universitas itu menerima kurang lebih katakanlah 10.000. 10.000 kali 100, ya, berarti ada hanya 10.000 kali hanya ada 1 juta, ya, 1 juta. Tadi kalau 20.000 kali 100 berarti 2 juta. Sebut saya misalnya di universitas swasta di Indonesia ini ada kira-kira 5.000 universitas swasta. Oke, kita sebut 5.000 universitas swasta kali 10.000 berarti 5.000 kali 10.000. 50 juta. Ya, 50 juta tambah 2 juta berarti masih ada 130 juta orang yang dapat tempat. Tambahkan lagi dengan jumlah pondok-pondok pesantren yang ada. Saya mendengar pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia itu menampung sekitar 8.150 santri dari Dirjen Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Jadi kurang lebih sekitar, ya, 8.150. Katakanlah 10.000. Ya, masih ada lebih dari 128 juta yang tidak ada, 122 juta yang tidak dapat tempat. Jadi 122 juta ini tidak punya tempat untuk bisa mengembangkan potensinya. Jadi belum kita bertanya lagi berapa banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Kalau lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini, ya, pemerintah dalam 5 tahun saja menciptakan rencananya sekitar 8 juta sampai 10 juta. Itu tidak tercapai sampai sekarang. Karena, ya, persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Begitu juga kualitas SDM. Itu berarti apa? Lebih dari 110 juta anak-anak kita itu akan tumbuh tanpa desain yang jelas. Nah, kalau tanpa desain yang jelas itu bisa dia dijadikan target narkoba, target, ya, drug dealers, target fundamentalis, target radikalisme dan lain sebagainya. Ini menjadi ancaman di dalam
sistem ketahanan nasional kita. Ya. Kalau ini menjadi ancaman, ya kan, kita tidak bisa hanya dari potensi kita katanya berharap akan mendapatkan bonus-bonus demografi. Tapi kalau kita tidak bisa mengantisipasi SDM kita itu, bukannya bonus yang kita dapatkan, tapi ancaman. Ya. Nah, bagaimana cara mengubah ancaman itu? Ancaman demografi itu hanya bisa diubah kalau kita menciptakan apa yang kita sebut dengan sumber-sumber pembelajaran mandiri di setiap rumah, di setiap kelurahan, di setiap desa kita buat itu. Supaya anak-anak yang 110 juta jiwa itu ada tempatnya berkarya. Kita buat itu seperti universitas-universitas rakyat itu. Ya, universitas yang bisa mengakomodir setiap orang yang ingin menjadi apa saja itu bisa datang ke sana untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian. Ya, ini suatu ilustrasi. Kita punya gerakan universitas rakyat itu untuk mengakomodir semua potensi anak-anak muda kita. Ada lagi yang lain? Kan apabila nih sumber daya manusia, kan sumber daya alam apabila dibandingkan nih Indonesia dengan negara-negara lain, kan sumber daya alam Indonesia tuh melebihi gitu Pak ya. Namun kenapa itu tidak maksimal? Karena mungkin sumber daya manusianya yang tidak dapat mengelola dengan baik sumber daya alam tersebut. Apakah itu disebut dengan penurunan dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, Pak? Atau? Ya, betul. Bukan hanya penurunan, tapi itu kegagalan kita untuk mengkonversi potensi menjadi fungsional. Karena sumber daya alam itu luar biasa dahsyatnya ya, Indonesia ini. Tapi kalau kualitas kita hanya sekedar pelihara durian saja kita tidak bisa misalnya. Kan sangat naif itu. Ya, ini satu contoh ini. Saya ambilkan contoh supaya Anda punya gambaran ya, sumber daya alam. Saya pernah cerita itu di kontrak di dalam neraca perdagangan Thailand ya. Dia mengekspor durian. Tahu itu durian musangking? Pernah dengar durian musangking? Oke, pernah. Ya? Jadi durian musangking itu kalau di Malaysia itu harganya Rp400.000 per kilogram. Kalau di sini saya lihat itu Rp650.000 harganya per kilogram. Nah ini sebagai contoh. Itu Thailand mengekspor durian itu ke Cina sebesar 600.000 ton. Ya, Thailand dan Malaysia 600.000 ton. Nilainya itu kurang lebih sekitar $2,2 miliar atau setara dengan 33 triliun. Nilai yang diberikan ya dari kontribusi dari durian itu setara dengan 33 triliun rupiah. Bandingkan dengan Indonesia ya yang mendorong ekspor nasionalnya itu dengan membuka tambang. Ada tambang emas, ya, ada tambang batu bara, tambang nikel, tambang macam-macam itu. Itu ada kenaikan ekspor hanya 35%, tapi kenaikan ekspor yang 35% itu ya hanya $600 juta nilainya. Jadi sepertiga dari dagang durian, sepertiga dari orang jual durian yang sebesar $2,2 miliar per tahun. Nah, apa yang salah dengan ini? Padahal orang-orang yang ada di Thailand itu lahannya kecil. Malaysia itu kecil, hanya setengah dari Kalimantan itu Malaysia itu. Tapi kenapa dia bisa mendapatkan revenue yang sangat besar dari sumber daya duriannya saja? Kalau misalnya kita bisa menanam ya, menginvestasikan pikiran ya,
teknologi kita dengan melahirkan durian-durian unggul tadi, kita akan bisa menguasai seluruh sumber daya produk alam ini yang sangat masif, sangat masif. Kenapa saya bilang sangat masif? Sangat besar, sangat dahsyat ya. Karena sumber daya alam ini tersedia luar biasa besar ya. Di Asia itu Indonesia negara terbesar. Dan Cina itu tidak bisa menanam durian itu. Jadi nilai yang kita potensi yang kita bisa dapatkan itu luar biasa besarnya. Karena Indonesia itu bisa ratusan ya kali lipat besarnya dari negara-negara kecil seperti Malaysia dan Thailand. Indonesia itu luasnya 2 juta kilometer persegi. Dan durian itu hanya bisa tumbuh di daerah tropis. Daerah tropis itu artinya di Indonesia. Di bawah garis khatulistiwa itu tumbuhnya durian-durian yang, dan perlu saudara ketahui ya, pasar durian sampai tahun 2028 ya, sampai 2030, 8 tahun lagi sekali, 8 tahun dari sekarang. Itu potensinya itu sampai 28,5 miliar dolar. Ya. Ini potensi durian di pasar Asia itu, pasar global. Jadi global trade ya untuk durian itu 28,5 miliar dolar. Nah, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan itu, karena sampai sekarang durian yang ada di Cina itu yang diekspor baru itu kalau dibagi dengan jumlah penduduknya, artinya orang Cina itu hanya mengkonsumsi kurang lebih 0,2 kilogram per orang per tahun itu. Jadi dalam setahun itu dia hanya dapat konsumsi durian 200 gram saja. Padahal orang-orang Cina di luar daratan, ya kalau dia makan durian itu bisa sampai 3 kilogram per orang per tahun. Nah ini potensi kita. Kalau kita naikkan misalnya 1 kilogram saja per orang per tahun, berarti akan ada kenaikan 5 kali lipat kan? Ya, kalau misalnya 1 kilogram itu kan berarti 1000 gram. Dari 200 gram. Ya, dari 200 gram jadi kali 5 berarti 1000 gram. Nah, dari 5 kali lipat itu berarti ada 11 miliar dolar yang masih terbuka itu potensi pasar itu. Nah, Indonesia bisa memasuki pasar durian pada 5 tahun yang akan datang kalau dia mulai menanam dari sekarang, memanfaatkan sumber daya alam. Karena durian itu baru tumbuh dan berbuah itu di saat dia berusia 3,5 tahun sampai 4 tahun. Ya, kalau dia sudah berusia 4 tahun, dia akan tumbuh, berkembang menjadi sangat produktif. Ya. Buah pertamanya itu bisa sampai 10 kilogram. 25 kilogram ya, pada tahun keempat itu. Itu hasil penelitian di laboratorium, bukan saya ngomong. Hasil penelitian itu menunjukkan berarti kalau 25 kilogram kali 400.000 itu ada 1 juta rupiah per pohon. Kalau 1 hektar tanah itu ditanami 100 pohon, rata-rata jarak 10 kali 10. Kan berarti ada 100 pohon kali 1 juta, berarti ada 1 miliar potensi yang bisa dihasilkan dalam setiap luasan 1 hektar tanah. Nah, Indonesia ini punya tanah ya yang sangat luas. Tapi supaya saudara-saudara tahu itu, menurut catatan Badan Pertanahan Nasional, tanah-tanah yang ada itu dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Hampir satu perusahaan seperti perusahaan konglomerasi di Indonesia itu bisa menguasai lebih dari 5 juta hektar. 5 juta hektar. Satu perusahaan. Seandainya kalau kita asumsikan tadi itu, ya, seandainya kita
Nggak usah kita ambil ya, 5 juta, setengahnya saja. Ya, 2,5 juta hektar saja kali 1 miliar itu kalau ditanami itu. 2,5 juta kali 1 miliar kan berarti juta kali miliar itu triliun kan? Kalau saya bilang 2,5 juta, 2.500.000, ya kan? 1.000 kali juta kan triliun, miliar, 1 miliar per hektar tanah. Berarti ada potensi 2.500 triliun yang bisa dikonversi dari tanah yang dikuasai oleh perusahaan konglomerat di Indonesia. Kalau misalnya dibagikan, suruh masyarakat menanam musangking itu untuk mengisi pasar global, pasar dunia itu, ya, dengan 2,5, artinya ada potensi sekitar 2.500 triliun. Ya, 200 kan 2,5 juta itu kan 2,500.000. 1.500, oh enggak sih, 25 triliun berarti. 250 ya, 250 triliun. Ya, potensi yang bisa dihasilkan. Bukan 2.500. 250. Kalau misalnya seperti ini nih, itu coba nanti Anda hitung sendiri. Intinya, setiap 1 hektar lahan yang bisa dikonversi dengan intervensi teknologi itu ada potensi yang bisa dihasilkan menjadi 1 miliar. Bukan hanya sekedar menanam padi palawija saja, tapi bisa diintervensikan dengan teknologi-teknologi canggih untuk melahirkan plant varieties dan plasma nutfah yang melahirkan kekuatan ekonomi baru, sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di bidang pangan. Bahwa pengoptimasian sumber daya alam, ya, itu hanya bisa bermakna sangat optimal kalau kita bisa mengintervensikan teknologi di dalamnya. Ya, Mahesa? Nah, tapi untuk menguasai teknologi itu perlu SDM. Ya, SDM yang baik, SDM yang standar. Masa kita sekedar melihara durian saja tidak bisa anak-anak kita. Yakin kita bisa jalan ini untuk mengoptimalkan potensi ketahanan nasional kita? Yakin? Bisa ya? Optimis ya anak muda ya? Iya Pak, optimis Pak. Wonderful. Jadi sekali lagi ya, ketahanan nasional itu adalah sebuah kondisi di mana setiap komponen di dalam sumber daya kita, ya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya yang tangible maupun yang intangible, itu diabdikan, dikonversi untuk mempertahankan ya kemampuan nasional kita dalam mempertahankan eksistensi kita, mempertahankan identitas kita, mengembangkan kemampuan nasional kita untuk melanjutkan kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sehingga kita bisa melanjutkan dan bertransformasi bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Itu konsepnya. Nah, ketahanan nasional itu memiliki fungsi. Ya, ada 3 fungsi tadi. Yang pertama sebagai kontrol, kemampuan kontrol kita untuk melakukan self-reference, self-correction, self-protection, dan self-production. Kemampuan untuk melakukan perbaikan sendiri, ya, perlindungan terhadap diri sendiri, dan melahirkan produk-produk sendiri. Kemudian yang kedua, ketahanan nasional itu juga berfungsi sebagai pengarah, ya, yang menjadi arahan kita kemana kita akan menuju di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tentu kita akan mengarah kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan konstitusi. Ya. Bagaimana yang disebut di dalam nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan seterusnya. Ada nilai kemanusiaan, nilai keutuhan,
musyawarah mufakat, ya, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam konteks itulah maka pasal 33 itu menjadi penting, ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, itu baru konsep keadilan. Jadi kita itu dikatakan adil apabila sumber daya itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah keadilan. Bukan hanya kelompok orang. Ya, masa 5 juta hektar tanah dikuasai oleh satu kelompok kecil, hanya satu perusahaan. Kalau 5 juta hektar itu dikonversi untuk memberdayakan setiap orang, setiap keluarga bisa mendapatkan 2,5 hektar tanah misalnya. Berarti ada 1 juta keluarga yang bisa diberdayakan untuk memelihara produk-produk nasional yang berharga, yang bernilai. Ya. Kemudian yang ketiga itu sebagai cara kita berpikir, bersikap, bertindak di dalam konteks keindonesiaan tadi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Pancasila dan Konstitusi. Saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi serta diskusi saudara-saudara sekalian dalam dialog kita tentang ketahanan nasional siang ini. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.